kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang saran dan kesimpulan karya tulis ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan apa yang dimaksud dengan saran dan kesimpulan dalam karya tulis ilmiah, simak videonya ya guys. Kesimpulan dalam sebuah artikel ilmiah memegang peranan penting sebagai titik akhir yang merangkum secara komprehensif hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Nah, sebagian besar kesimpulan terdiri dari beberapa paragraf yang menguraikan temuan utama secara menyeluruh, mungkin dengan memberikan konteks terhadap tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, dalam menyusun kesimpulan, penulis cenderung memberikan interpretasi yang mendalam terhadap hasil penelitian, menyoroti implikasi praktis yang mungkin timbul dari temuan tersebut, serta memberikan pandangan yang jelas terhadap relevansinya dalam konteks ilmiah maupun praktis. Lebih dari sekedar merangkum data, kesimpulan juga seringkali mengajukan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, membuka pintu bagi pembaca yang tertarik untuk melanjutkan eksplorasi topik tersebut. Dengan demikian, kesimpulan bukan hanya berfungsi sebagai akhir dari artikel, tetapi juga sebagai titik awal bagi diskusi dan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. Berpedoman pada pendapat Slameto tahun 2016, manfaat simpulan karya tulis ilmiah ada 4. Yang pertama, simpulan menjawab rumusan masalah dari penelitian. Dengan adanya simpulan, pembaca dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah secara cepat. Yang kedua, simpulan memberikan hasil penelitian secara umum. Pembaca tidak perlu membaca keseluruhan isi karya tulis ilmiah untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian. Yang ketiga, simpulan menjelaskan hasil penelitian secara umum. Simpulan mencangkup semua aspek penting dalam karya tulis ilmiah, termasuk kekurangan dan kelebihan karya tulis ilmiah. Yang keempat atau yang terakhir adalah simpulan menekankan kembali hal-hal penting yang ada dalam pembahasan agar pembaca mengetahui inti yang paling penting dalam karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan simpulan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca kembali hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah penulis telah memahami hasil yang didapatkan dalam penelitian. Jika penulis telah memahami hasil penelitian, maka otomatis pembaca juga akan memahami hasil penelitian. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dalam penelitian. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu penulis menemukan hasil penelitian yang harus dimasukkan ke dalam simpulan. Nah, selain yang dua itu ada yang ketiga yaitu membuat simpulan yang singkat, padat, dan jelas. Hindari membuat bahasa yang sulit dipahami oleh para pembaca. Yang keempat yaitu menjelaskan hasil penelitian. Hal ini harus bisa menjawab semua pertanyaan yang dilakukan di dalam penelitian. Yang kelima yaitu ada tidak membuat simpulan yang panjang. Penulis cukup membuat simpulan yang penting saja. Yang keenam yaitu memastikan apakah simpulan sesuai dengan hasil penelitian atau belum. Jangan membuat simpulan yang tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hal inilah yang harus membuat penulis membaca kembali hasil dari penelitiannya. Tidak hanya kesimpulan, di sini saya juga akan membahas tentang saran. Saran merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam penulisan karya tulis ilmiah, termasuk makalah. Umumnya, saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai pertimbangan dan harapan untuk memajukan studi kasus penelitian ke depannya. Saran biasanya terletak pada bagian akhir atau penutup dalam sebuah makalah. Saran mempunyai peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah. Yang pertama,
diseminasi ilmu baru. Saran membantu memberikan pengetahuan dari hasil penelitian pembaca dan peneliti lainnya. Dengan memberikan nasihat yang tepat, kita akan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua, memperkuat kepercayaan dan kredibilitas pada ilmuwan. Artikel ilmiah dengan implikasi yang baik dan kuat memperkuat kepercayaan pembaca terhadap peneliti dan karyanya. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, mendorong penelitian lebih lanjut. Saran dapat memotivasi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian sebelumnya. Ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan lebih lanjut dengan memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang memerlukan perbaikan atau pendalaman. Yang keempat, melakukan peer review. Saran juga berperan penting dalam proses per-review pada hasil penelitian. Peneliti dan pakar di bidang tersebut dapat memberikan pendapat dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas karya ilmiah. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. Karya ilmiah yang sarannya baik dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Informasi dan wawasan yang diungkapkan dalam rekomendasi dapat memandu penelitian di masa depan. Sistematika penulisan saran dalam artikel ilmiah merupakan struktur yang digunakan untuk menyajikan rekomendasi atau saran berdasarkan temuan penelitian. Sistematika ini membantu pembaca untuk memahami dengan jelas dan sistematis tentang rekomendasi yang terdapat dalam artikel ilmiah. Kemudian ada beberapa bagian utama dalam sistematika penulisan saran dalam artikel ilmiah. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari seluruh artikel yang mencakup tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang artikel secara singkat dan jelas. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang penelitian dan memperkenalkan masalah yang akan diselesaikan, seperti tujuan penelitian dan hipotesis. Latar belakang memberikan gambaran setting atau kondisi-kondisi yang melatar belakangi adanya ataupun terjadinya masalah. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan dianggap penting dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian tersebut. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian untuk mendukung saran yang akan diajukan. Pada bagian ini mencakup beberapa hal, yaitu termasuk desain penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis statistik yang akan digunakan. Informasi yang jelas dan rinci dalam bagian ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi atau memverifikasi hasil penelitian. Yang keempat ada temuan penelitian atau hasil penelitian. Temuan penelitian menyajikan hasil penelitian yang menjadi dasar dari saran yang diajukan. Bagian hasil menyajikan temuan utama dari penelitian tanpa penafsiran. Biasanya disajikan dalam bentuk teks, tabel, maupun gambar. Bagian ini harus objektif dan menampilkan data dan hasil analisis dengan lebih jelas. Yang kelima ada diskusi. Pada bagian ini diskusi membandingkan penelitian terdahulu, membahas implikasi temuan, dan mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Diskusi juga memperlihatkan pemahaman penulis terhadap hasil penelitian dan bagaimana hasil tersebut berkontribusi pada bidang studi tertentu. 6. Kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum temuan utama dan implikasi, serta menggarisbawahi kontribusi penelitian terhadap bidang studi tertentu. Kesimpulan juga dapat menyertakan saran untuk penelitian lanjutan. Kemudian yang ketujuh ada saran. Saran memberikan rekomendasi ataupun saran yang berdasarkan temuan penelitian. Saran-saran ini didasarkan pada temuan penelitian dan dapat mencakup implikasi praktis maupun rekomendasi untuk penelitian lanjutan. I used to think